Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Hakul yakin manusia bisa menggerakkan alam semesta. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya sering saya sebutkan kepada teman-teman 12 hukum alam semesta, yang salah satunya adalah ilmu vibrasi, ya, dan satu kesatuan kita dan alam semesta ini beserta segala yang ada di muka bumi ini adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Dan di dalam energi yang tidak bisa kita lihat dengan mata fisik itu kita ternyata berhubungan, ya. Dan kita punya tabungan-tabungan energi ingatan di setiap manusia. Bahkan dalam salah satu buku yang berjudul Mata Sufi, ya, Anda bisa cek bahwa manusia itu adalah miniatur dari alam semesta. Jadi kita ini miniaturnya. Nah, hakul yakin bisa menggerakkan alam semesta ini sebenarnya banyak diteorikan oleh ahli-ahli peneliti, orang-orang sukses, salah satunya dalam buku The Secret, Rahasia Diri, Alam dan Alam Semesta, ya, dan juga dalam kajian-kajian Islam, yang dimana ini mampu menggerakkan apa yang Anda inginkan, baik itu positif ataukah negatif, yang dalam makna itulah rumus doa ataukah rumus kenyataan. Jadi sebelum menjadi kenyataan itu ternyata ada rumusnya, ya, yang sering mungkin Anda dengarkan di video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Misalnya santet, ya, makanya saya menjelaskan sisi ilmiah santet, sihir, jimat, ya, semua saya jelaskan. Nah, sekarang ini bisa dijelaskan ilmiahnya karena otak manusia terus berevolusi, ya. Bahkan dalam DNA setiap kelahiran manusia dari orang tuanya itu menjadi 2 kali lipat kemampuannya dari orang tuanya. Nah, evolusi pemikiran manusia mencari titik-titik ilmiah dari sesuatu yang gaib itu mulai bisa dijelaskan. Nah, rumus doa memang bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi dia tidak bisa diraba. Nah, secara metafisika itu maksudnya gaib. Dua sisi ini sebenarnya maksudnya sama, tapi kadang penyebutannya berbeda dan salah paham kadang-kadang dari peneliti ataukah sisi spiritual, padahal maksudnya sama. Misalnya santet atau sihir, ya, ataukah ilmu telepati, saya akan buka secara ilmiah. Santet paling banyak, ya, orang melakukan rumus realitas, ya, yang sebenarnya itu bukan karena ulah jin, ya, paling besar. Ada yang karena ulah jin, tapi sangat-sangatlah jarang, ya. Ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan sangat jarangnya yang kena oleh jin, ya. Kebanyakan yang santet dan memang terjadi dia semakin sial waktu demi waktu ataukah takdirnya selalu sial, itu karena dia melakukan rumus realitas negatif. Apa contohnya? Dia meyakini hal negatif. Misalnya, saya kok selalu bangkrut dalam usaha. Nah, dia yakini itu, dia masukkan ke dalam alam bawah sadarnya dalam jangka waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Sehingga dia menjadi yakin setiap apa yang dia lihat dia sial.
Dan keyakinan yang sering dia lihat menjadi hakul yakin. Hakul yakin inilah yang disebut dengan vibrasi. Kalau Anda pengen tahu, vibrasi kan artinya getaran. Tingkat hakul yakin manusia itu memancar ke semesta, karena kita terikat satu sama lain dengan alam semesta dan alam ini. Sehingga semesta memberikan apa keyakinan buruk yang dia alami, sehingga hidupnya itu menjadi sial, sial, dan sial. Karena dia hakul yakin dengan kesialan itu. Dan keyakinan itu yang membuat dia terus kena kebangkrutan. Hidupnya tidak pernah tenang. Nah, itu makanya ilmu vibrasi ini ilmu hakul yakin tingkat tinggi yang melebihi hakul yakin, ya. Nah, sehingga memang terjadi yang dia bilang santet itu. Terjadi ke hidup dia. Nah, sisi ilmiahnya itu adalah hukum vibrasi tadi atau rumus kenyataan. Sisi metafisikanya ya bisa disebut santet, ya. Jadi dua-duanya benar. Karena itu tidak bisa diraba, ya. Rumus keyakinan atau alam bawah sadar kita saja itu tidak bisa dipegang fisiknya. Makanya bisa dikategorikan gaib meskipun bisa diteliti dengan ilmiah. Nah, karena evolusi otak manusia bisa menemukannya. Misalnya telepati, ya. Telepati secara metafisika bahwa orang bisa connect dengan manusia lain yang jarak jauh yang pernah ada hubungan kenal. Bahkan yang tidak kenal pun kalau dia satu frekuensi, satu pemikiran, satu jenis ilmu, maka dia bisa mengkontak perasaannya satu sama lain. Itu telepati, ya. Nah, ini secara metafisika diyakini kemampuan kesaktian tertentu. Benar, ya. Secara ilmiah bisa dijelaskan juga. Secara ilmiah, ketika seseorang satu pemikiran, satu keyakinan, ilmunya mirip, apa yang dia kaji mirip, dan sebenarnya kalau Anda lihat misalnya dia di YouTube, dia adalah penonton kita yang rajin. Bahkan dia juga melihat di channelnya, kita adalah penonton channel dia yang rajin. Dan kadang-kadang, misalnya seperti saya membuat tema video hari ini tentang hukum vibrasi. Maka di orang yang saya kena telepati itu, dia akan membuat video yang mirip. Saya dan dia terkoneksi, bahkan meskipun belum kenal. Secara ilmiah kita terikat sesuatu yang sama energi, satu keyakinan penuh hakul yakin atau ke satu ilmu, maka dia akan pada titik tampungan energi yang sama sehingga kita bisa terkoneksi. Nah, itu dari sisi ilmiah dalam 12 hukum alam semesta, Anda bisa pelajari. Nah, secara ilmiah seperti itu, secara metafisika seperti itu, dua-duanya benar, ya. Kita lanjut lagi yang lebih tinggi. Rumus Albert Einstein, ya. E sama dengan M.C pangkat 2. Energi sama dengan massa kali kecepatan cahaya pangkat 2. Nah, Albert Einstein meyakini bahwa segala sesuatu ini tercipta dari energi. Manusia, benda, tembok, air, dan segala-galanya. Ada yang bisa dibentuk menjadi padat, dan ketika dilebur hancur kembali menjadi energi. Ada yang tetap menjadi energi yang mengandung proton dan elektron, ya. Dan sifat energi itu kekal, abadi, terdahulu, dan tidak bisa musnah. Dialah pencipta alam semesta ini yang hidup. Nah, makanya peneliti itu banyak meyakini bahwa Tuhan itu energi. Kalau Anda kaji sifat 20, maka sifat 20 itu ada pada energi tersebut, ya. Saya tidak bilang energi itu Tuhan, tapi inilah kajian-kajian para peneliti, ya. Nah, saya meyakini Tuhan saya secara pribadi, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak yang berpendapat seperti itu. Nah, Anda ketika hakul yakin, maka segala-gala yang Anda hajatkan bisa menjadi tembus dan kenyataan. Kalau Anda meyakini diri Anda orang yang sukses, maju, hebat, ya, kaya, maka keyakinan itu masuk ke alam bawah sadar. Anda meyakini dalam waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dan badan Anda tergerak untuk memicu bagaimana Anda menjadi orang sukses, dan otak Anda mampu melihat peluang-peluang sehingga Anda melakukan bisnis dan Anda sukses. Nah, itu tercipta dari keyakinan Anda. Ketika Anda hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya, dengan ketika sudah hakul yakin itu Anda bergerak terus, termotivasi, terpicu, maka Anda akan temukan, ya. Makanya when there is a will, there is a way. Ketika ada suatu kemauan,
kemauan yang benar-benar tulus dan sesungguhnya, maka di situ ada jalan. Anda mau jadi ahli spiritual, bisa. Anda mau menjadi ahli bengkel, bisa. Apapun itu, makanya ketika orang mengatakan tidak bisa, sebenarnya dia memblok kemampuan dirinya dari pikiran, dan sel-sel dalam darahnya ini ikut tidak bisa dan tidak mau bergerak. Jadi ketika Anda mengatakan tidak bisa, misalnya apakah Anda mampu menjadi ahli bengkel, Anda mengatakan tidak bisa, maka mindset itu akan menyebar ke semua bagian tubuh dan badan Anda sehingga akan menjadi tidak bisa, ya. Nah, seperti itu. Dan Anda yakini kemuliaan, maka muncullah kemuliaan. Itu kembali juga kepada karma, apa yang Anda tanam kembali kepada Anda juga. Santet, sihir, jimat, ya, semua inti poin bekerjanya adalah ada di pergerakan alam semesta ini dan tentunya pergerakan Tuhan. Semua apapun, mau jimat, mau jin, mau sihir, mau santet, intinya adalah hakul yakin. Anda menolak bagaimana santet itu masuk ke dalam tubuh Anda tidak terlalu menghiraukan, maka itu tidak akan bisa kena. Bahkan sampai Anda mati pun Anda tidak akan bisa kena kalau Anda blok pergerakan santet itu masuk ke tubuh Anda atau ke sihir, ya. Nah, jimat pun kalau dia tidak hakul yakin, maka tidak akan bisa bekerja. Mau Anda baca Yasin sampai berbusa. Karena orang-orang dulu baca bismillah saja belajarnya lama, ya, lama banget. Tapi ketika bisa, mereka mampu terbang saking hakul yakinnya. Satu kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, mereka terbang. Kenapa sekarang orang baca Yasin sampai berbusa mengobati orang tak sembuh-sembuh? Baca zikir sampai puluhan juta kali tak sembuh-sembuh karena hakul yakinnya tipis, ya. Kalau ilmu ketauhidan tingkat tinggi, kalau Anda percaya Tuhan itu ada, melihat setiap waktu, Anda bayangkan ibu Anda di depan, bapak Anda di belakang, haram Anda tembus peluru, ya. Hakul yakin itulah bahwa Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha melihat. Ketika Anda ibadah, Anda sujud, ruku, sujud, ruku, sujud, ruku, cinta kepada Tuhan, Allah Maha melihat. Ketika hambanya berbuat baik, mulia, dia dihadang oleh penjahat, maka Tuhan akan membantunya. Tidak perlu Anda takut, hadapi, karena Anda punya Tuhan, Tuhan yang Maha melihat, Maha hebat. Nah, ini adalah ilmu tauhid tingkat tinggi, tapi jarang yang mampu untuk mempraktekkan, kebanyakan teori semata, ya. Bahkan banyak orang yang di kelompok-kelompok tertentu, dia bawa grup ke saya ke rumah ingin belajar ilmu-ilmu aneh. Saya bilang, apa gunanya Anda sholat puluhan tahun? Apa yang Anda sembah? Kalau memang Anda punya Tuhan dan Anda sembah itu Tuhan, maka ketika Anda rajin sembah, ketika Anda dalam bahaya, Tuhan akan membantu Anda, karena Dialah pemilik alam semesta. Dialah penggerak hati manusia, penggerak rezeki dan segala-galanya, ya. Nah, jadi jangan yakini hal-hal yang negatif, ya. Jangan yakini hal-hal seperti santet, sihir. Tetap Anda percaya, tapi jangan yakini sampai Anda yakini menjadi hakul yakin seyakin-yakinnya, sehingga itulah gerbang pembuka Anda cepat kena sihir dan santet. Jadi saya jelaskan ini dari sisi ilmiah dan metafisika. Nah, tentunya kalau dalam jimat itu saya secara pribadi saya percaya bahwa ayat Al-Quran itu adalah asyifa atau obat, baik itu penyakit zahir dan batin, ya. Anda bisa lihat dalilnya. Ayat-ayat tersebut, ya, bahkan dalam air ketika dibacakan itu bisa membuat partikel yang bisa mengobati. Itu diteliti ilmiah oleh Dr. Masaru Emoto yang dari Jepang, ya, yang diakui oleh PBB. Jadi ayat Al-Quran yang saya ritualkan misalnya ke benda-benda antik, ke benda-benda spiritual, itu mampu menyerap, bahkan permanen. Kalau air sifatnya sementara, sekali minum habis, ya. Nah, itu saya yakini. Dan sesuatu yang tertanam dalam ratusan juta tahun di dalam perut bumi, dia mengandung energi yang kuat, ya, secara metafisikal bahkan secara ilmiah. Makanya gemolog-gemolog di Eropa itu bahkan menciptakan ribuan buku bahwa batuan-batuan ataukah gemstone yang tertanam dalam ribuan juta tahun itu memiliki energi-energi tertentu. Nah, seperti itu. Jadi saya menjelaskan Anda dari titik ilmiah bagi Anda yang punya ilmu pengetahuan tinggi, ya, dan sisi metafisika, karena mereka ini adalah berhubungan, ya.
Bahkan dalam sebuah amalan yang saya pernah ceritakan, ada seorang kiai di Banten ya, dia punya anak buah bapak-bapak yang ingin naik haji ya. Dia minta amalan kepada kiainya supaya selamat. Sang kiai besar ini mengatakan sambil bercanda, amalannya batas 10 jadi 9 ya, dengan bercanda. Tapi si anak buah ini, bapak-bapak yang mau naik haji ini meyakini dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin. Sehingga ketika dia berangkat ke Mekah, ketika dia melihat bangunan yang ketika mau menjadi bata 10 ketika ditumpuk oleh tukang bangunan ataukah dibangun, selalu jatuh ya. Setiap dia ketemu orang yang ngebangun, ketika dia mencapai titik 10 selalu jatuh bata tersebut. Bayangkan, hanya dengan bata 10 jadi 9 dari amalan kiainya, karena si bapak-bapak ini hakul yakin, maka selalu terijabah. Itulah kekuatan dari kesaktian setiap manusia. Semua manusia ini mungkin pernah mengalami tapi tidak bisa menteorikannya. Yang kita terhubung dengan satu kesatuan dalam 12 hukum alam semesta, bahwa kita terhubung dengan alam semesta ya, seperti itu. Nah, semoga berkah bermanfaat ya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya pribadi, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah ya, karena saya bukan manusia sempurna juga. Dan tentunya buat yang belum dukung channel ini, jangan lupa bantu ya subscribe dan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Manek Aki, yang membahas lengkap game secara internasional, geologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan ya, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga-harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.